Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersua kembali di dalam channel Mbah Salim. Dan kali ini Mbah Salim akan mengijazakan yaitu sebuah ilmu cara menarik pusaka di dalam diri kita. Tapi sebelum kita melangkah ke sesi selanjutnya, alangkah baiknya bagi saudara yang belum agar bermanfaat dan berguna bagi sesama yang membutuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Apakah saudara pernah bermimpi yaitu sebuah pusaka atau sebuah batu mustika, sebuah benda-benda misterius yang masuk ke dalam tubuh kita sendiri? Jika saudara mengalami mimpi seperti itu, maka 90% dapat dipastikan bahwa benda tersebut benar-benar dzahir atau berwujud ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya cara untuk mengambil itu sangat mudah, yaitu saudara menggunakan bunga melati. Jadi cari bunga melati. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, bunga melati seperti ini. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Mbah Salim akan menjelaskan lebih dulu penyebab atau sebab musabab terjadinya saudara mimpi seperti didatangi pusaka, benda kuno, atau semacam benda-benda keramat lainnya, yang mana benda itu sulit sekali bila dizahirkan secara nyata. Namun bila saudara pernah bermimpi sebuah pusaka yang sangat keramat masuk ke dalam tubuh saudara, ada 3 sebab. Yang pertama yaitu adalah karena orang tersebut senang berzikir. Bila saudara senang berzikir, senang bertirakat secara istiqomah, senang berpuasa, senang mengamalkan ilmu-ilmu spiritual, supranatural, kebatinan, selain berzikir, namun secara universal akan menimbulkan medan magnet di dalam diri kita secara tidak langsung, sehingga banyak sekali benda-benda pusaka yang tertarik untuk masuk ke tubuh kita tanpa kita sadari sendiri. Walaupun kita berzikir, tapi kita tidak menyadari pusaka-pusaka benda gaib itu akan datang kepada kita. Itu salah satu penyebab kita sering berzikir mengamalkan ilmu spiritual. Dan yang kedua, biasanya leluhur kita, nenek moyang, kakek nenek, ayah ibu, keturunan-keturunan leluhur kita, bapak atau paman atau saudara pernah memiliki satu pusaka yang ampuh, yang keramat. Namun karena usia sudah uzur, sudah tua, orang yang memegang pusaka itu tidak kuat memegangnya, akhirnya benda pusaka tersebut raib kemana. Maklumlah, bila orang sudah tua atau sudah uzur, tentu kekuatan tubuhnya secara fisik sangat lemah. Contohnya, tidak mampu lagi berzikir secara istiqomah dalam waktu yang lama, tidak kuat puasa, tidak kuat mengolah daya batin, dan tidak kuat tirakat. Sehingga pusaka yang dipegangnya itu menghilang dengan sendirinya untuk sesaat. Namun, ketika orang tersebut memiliki keturunan, anak, cucu, sanak famili, atau siapa yang masih satu darah, intinya satu darah atau masih keluarga, maka pusaka keramat itu akan datang kepada keturunannya, entah saudara atau siapa, dalam bentuk di alam gaib, yaitu dia akan memberitahu kedatangannya melalui mimpi yang saudara alami, yaitu mimpi sebuah benda masuk ke dalam tubuh kita. Dan penyebab yang ketiga, seseorang yang bermimpi ada benda pusaka yang masuk ke dalam tubuh kita, ialah benda kiriman. Menjadi ada orang yang dendam, contohnya santet, orang yang iri dengki, membenci saudara atau keluarga saudara, lalu orang yang membenci dendam tersebut mengirim benda-benda dengan niat yang sangat jahat. Tentunya karena dia merasa saudara memiliki pagar gaib yang cukup, maka dia mengirimkan sebuah benda pusakanya. Tentu saja orang yang mengirim itu mengirimkan pamungkasnya, yaitu benda pusaka yang paling diandalkan.
Karena pertama menyerang saudara tidak mempan. Akhirnya kedua ketiga diseranglah secara pamungkas handalannya ya. Jadi secara tidak langsung pusaka itu masuk ke dalam diri kita. Sudah berbagai cara tidak bisa masuk dalam tubuh kita, akhirnya yang pamungkas dikeluarkan. Mereka berkeyakinan dengan pamungkasnya itu bisa menembus tubuh kita. Entah yang dikirimkan benda-benda pusaka, batu-batu yang mempunyai energi gaib yang khusus ya. Karena pageran kita kuat, maka dia mengirimkan yang lebih kuat lagi. Lalu dikirimkanlah melalui celah-celah. Ternyata pada saat itu saudara tidak memiliki atau menyadari tentang diserang dan tidak merasa memusuhi siapapun. Saudara tidak merasa benci kepada orang lain atau siapa ya, itu perasaan saudara. Padahal dengan orang yang mengirimi tersebut juga tidak ada dendam. Nah, sehingga orang yang mengirim itu, walaupun benda pusakanya sangat tajam, sangat hebat, akan tumpul dengan sendirinya saat menyerang saudara. Ya, di saat kita diserang pamungkasnya, des, itu tumpul, tapi benda itu masih ada di dalam tubuh kita. Sehingga yang tertinggal hanya pusakanya saja yang masuk dan akan mengakibatkan aura negatif yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi hilang, sehingga yang tersisa hanya tinggal positifnya saja. Karena kalah dengan pageran gaib yang saudara miliki, sehingga benda pusaka tersebut menjadi baik, positif di dalam tubuh. Itulah kenapa ada 3 sebab musabab yang dapat saudara yakini bila saudara bermimpi ada benda pusaka yang keramat, yang kuno, yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi itulah lambang mimpi tersebut. Maka cara mengambilnya sangat mudah sekali, seperti yang Mbah Salim katakan di awal, yaitu carilah daun bunga kantil ya. Ambil 3/4 daun kantil tersebut, lalu ambillah jarum jahit dan Anda tulis lafaz surat Yasin, dan mulailah tulis surat Yasin ya, mulai dari ujung yaitu ya-nya dan nunnya pada pangkal daun. Jadi surat Yasin tidak ditulis panjang. Setelah itu daun tersebut saudara bentuk dan diiris-iris halus-halus. Dan setelah kita rajang halus, campur ke dalam air teh atau air kopi ya. Saudara minum kopinya tersebut. Lakukan beberapa kali sampai nanti saudara bermimpi kedua kalinya bahwa benda pusaka tersebut berada dalam genggaman tangan kita. Ketika sudah bermimpi seperti itu, maka niatkan saat sebelum tidur kita akan membawa benda tersebut ke alam gaib, ke alam nyata. Maksudnya besoklah benda yang telah masuk ke tubuh kita ya akan berwujud secara zahir. Jadi bisa diwujudkan secara nyata. Begitulah cara mudahnya untuk mengambil pusaka yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mimpi. Jadi modalnya hanya daun, seperti ini daunnya. Nah, setelah itu tulis pakai jarum jahit hurufnya ya. Nah, setelah ditulis dirajang halus, racik, nanti campurkan dengan kopi yang biasa setiap hari saudara konsumsi. Minum saja. Sorenya kita minum kopi tersebut yang diracik, malam harinya kita tidur ya. Bila malam itu belum berhasil, ulangi lagi sampai memunculkan mimpi tersebut. Bila saudara sudah mimpi, lakukan amalan yang Mbah Salim sebutkan di atas. Insya Allah bila saudara berhasil dengan mimpi tersebut, secara tidak langsung entah saudara nanti bangun tidur, pusaka benda itu akan tiba-tiba di bawah ranjang saudara, tiba-tiba saudara di saat duduk-duduk menemukan benda tersebut, entah saudara di saat santai tiba-tiba kok ada pusaka, kok ada batu ini, kok batu aneh, dan lain-lain sejenisnya. Jadi tidak harus muncul langsung ders, bukan. Dengan tiba-tiba esoknya atau besoknya itu saudara akan menemukan secara tidak langsung benda itu akan ditemukan oleh saudara secara saudara tidak sadari ya. Jadi benda itu sangat kuno sekali
mempunyai tuah yang tinggi? Tentu saja karena benda itu sudah masuk alam gaib dan saudara mendohirkan secara di alam nyata. Hak saudara untuk menggunakan pusaka yang didapatkan di dalam tubuh kita. Semoga bisa memanfaatkan pusaka tersebut untuk keberkahan dalam hidup ini. Amin amin ya rabbal alamin. Amalkanlah doa ilmu menarik pusaka di dalam tubuh kita. Semoga keberkahan selalu menyertai Anda. Abaikan saja bila tidak ada manfaatnya. Siapa tahu saudara nanti akan membutuhkan ilmu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.